kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lupakanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah tempat yang paling aman di dunia ini? Adakah tempat kita bersembunyi di dunia ini yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain? Ternyata semakin jauh seseorang untuk bersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh seseorang, oleh orang lain, ternyata dia juga pasti akan bisa ditemukan di tempat ia bersembunyi. Daud dalam persembunyiannya memahami sebuah titik terang ketika dia mencoba melarikan diri dari orang-orang yang ingin membunuh dirinya. Ketika dia melihat gunung batu, ketika dia melihat satu gua, dia semakin memikirkan suatu hal lewat peristiwa yang ia lihat dalam kenyataan hidupnya. Ia mengangkat sebuah pemahaman dalam imannya yang membuat dia semakin terobati ketika menjalani kehidupannya dalam pelariannya. Dia berkata, Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Dari mana itu berasal? Tentu itu berasal dari peristiwa di mana ia bersembunyi. Saudaraku, perlindungan yang sempurna hanya kita dapatkan dalam pribadi Tuhan kita semata. Karena Dia adalah juru selamat kita, Dialah yang menciptakan kita, dan tidak satu pun dari rambut kepala kita yang jatuh yang Ia tidak ketahui. Tetapi masih banyak orang mendahulukan rasio mereka dalam memikirkan dalam kehidupannya, seolah-olah ketika dia dapat mengukur apa yang sedang ia jalani, maka dia dapat selamat dari ukuran yang ia perbuat. Padahal sebenarnya ketika Tuhan mengintervensi, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi atau menghalangi kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aman dalam tangan Tuhan. Itulah kesimpulan yang kita peroleh dari Daud sendiri. Mengapa dia berkata demikian? Tentu saudara ketika melihat latar belakang kepada Daud sendiri, ternyata dalam suatu kesempatan Raja Saul pernah memasuki sebuah gua yang dia tidak ketahui bahwa Daud berada di tempat itu. Seandainya Daud mempergunakan kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul, ia dapat melakukannya. Tetapi ia tidak melakukan itu karena ada satu prinsip dalam pribadi Daud sendiri yang sudah diurapi oleh Tuhan. Maka aku tidak boleh melakukan tindakan yang mengambil nyawanya, karena dia adalah yang diurapi Tuhan. Tidak terkecuali ketika dia melakukan hal yang tidak benar. Tetapi Daud berkata, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Tuhan Maha Adil. Dia tahu apa yang Daud lakukan. Tuhan Maha Adil. Dia tahu apa yang kita lakukan. Mengapa saudara masih malu mengaku Tuhan, meskipun saudara sudah berada di jalan yang benar? Jalani hidup saudara dalam hikmat yang Tuhan beri.
dalam pijakan kaki yang berdasarkan firman Tuhan. Jalanlah dan lakukanlah kebenaran itu. Jangan goyang dan jangan pernah malu mengaku Tuhan dalam pekerjaan saudara. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan kita hari ini. Dalam Yesus segala sesuatunya akan dapat kita lakukan karena Dialah yang memberikan kita kekuatan dan peneguhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu lewat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Engkaulah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Engkau tidak membuat kami malu, tetapi Engkau meluputkan kami dalam keadilan-Mu. Ini kami ya Tuhan, izinkan kami mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.